Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, suhu dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-5 dan 6. Pernahkah kalian berkemah? Pada saat berkemah, biasanya terdapat api unggun. Ketika badan di dekat api unggun, kita akan merasakan panas yang berasal dari api unggun tersebut. Badan terasa panas ketika berada di dekat api unggun merupakan akibat adanya perpindahan panas yang terjadi. Tahukah kalian jenis perpindahan panas apa yang terjadi? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak pemaparan berikut. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara, sehingga badan terasa panas di dekat api unggun. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yang kedua yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Sedangkan contoh perpindahan kalor secara radiasi yang ketiga yaitu menetaskan telur unggas dengan lampu. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilat. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Sekarang kita akan belajar mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di Pura yang disebut dengan Ma Mendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga.
Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius, meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambahkan penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tari pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian, pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern, Iwayan Rindi, mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Biasanya, tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping, kanan, dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Volume balok. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada bangun balok yang mana terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok dapat diformulasikan sebagai berikut. Panjangnya kita simpulkan dengan huruf P, lebarnya dengan huruf L, dan tingginya dengan huruf T. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa volume balok yaitu P kali L kali T, yang mana keterangannya adalah V yaitu volume, P adalah panjang, L adalah lebar, T adalah tinggi. Contoh, hitunglah volume balok di bawah ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis dulu ukuran balok, yang mana panjangnya adalah 4 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 2 cm. Lalu kamu tulis rumusnya, yaitu V sama dengan P kali L kali T. Setelah itu kamu substitusikan ke dalam rumus, yang mana panjangnya adalah 4, lebarnya 2, dan tingginya 2. Yaitu V sama dengan 4 dikali 2 dikali 2, hasilnya 16. Jadi, volumenya adalah 16 cm3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.